got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Safari dengan IPM 2302060011 dari Prodi Bimbingan dan Konseling BP 23A Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Endang Gustafia, IPM 2302060008. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi kami. Penjelasan materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama kelompok kami. Yang pertama, konsep tingkah laku menyimpang. Yang A, teori tingkah laku menyimpang. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan perilaku menyimpang yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yang pertama, teori differential association. Menurut pandangan teori ini, perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Perilaku menyimpang terjadi melalui proses ahli budaya, di mana seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang seperti perilaku homoseksual, hubungan seks pernikahan, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini yang biasanya terjadi pada kehidupan siswa tanpa memandang jenjang pendidikannya. Pada saat ini, perilaku menyimpang sudah biasa dilakukan oleh murid sekolah dasar karena adanya proses ahli budaya. Yang kedua, teori labeling. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling memberikan julukan cap, etiket, dan merek yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang. Yang ketiga, teori Merton. Menurut teori Merton, perilaku menyimpang bersumber dari struktur sosial yang bisa menghasilkan perilaku konformis, di mana perilaku menyimpang terjadi sebagai akibat untuk bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Yang keempat, teori fungsi Durkheim. Menurut Durkheim, kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak mungkin terjadi karena setiap individu itu memiliki berbeda ketergantungan faktor keturunannya, lingkungan fisik, dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kejahatan itu selalu ada, dan menurut Durkheim, kejadian itu perlu akan moralitas dan hukum berkembang secara formal. Dua, jenis-jenis perilaku menyimpang. Menurut Kamarto Sunarto, perilaku menyimpang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria atau sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. A. Perilaku menyimpang primer, yaitu perilaku menyimpang yang baru pertama kali dilakukan oleh seseorang. Yang B. Perilaku menyimpang sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang merupakan pergaulan dari perilaku menyimpang sebelumnya. Yang dua, berdasarkan efek atau dampaknya. Yang A. Perilaku menyimpang positif adalah perilaku menyimpang yang memiliki dampak positif, biasanya berupa inovasi yang memberikan mutu kehidupan masyarakat. Yang B. Perilaku menyimpang negatif adalah perilaku menyimpang yang dimana memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat atau bersifat antisosial. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang A. Perilaku menyimpang yang bukan merupakan kejahatan atau kriminal adalah perilaku menyimpang yang bukan merupakan tindak pidana. Yang B. Perilaku menyimpang yang merupakan kejahatan atau kriminal adalah perilaku menyimpang yang dikenai ancaman atau sanksi pidana. Yang keempat, menyimpang berdasarkan perilaku bentuknya. Penyimpangan berdasarkan pelakunya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, penyimpangan
individual atau individual deviation. Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan sesuatu kejahatan. Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya. Baiklah, di sini saya sebagai presentator 2 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Yang pertama ada faktor keluarga. Menurut Kartono 2003, pola kriminal ayah, ibu, atau salah satu seorang anggota keluarga dapat mencetak pola kriminal hampir semua keluarga lainnya. Yang kedua adalah faktor sekolah. Menurut Mulyono 1993, sekolah adalah suatu lingkungan pendidikan yang secara garis besar masih bersifat formal. Anak remaja yang masih duduk di bangku SMP maupun SMU, pada umumnya mereka menghabiskan waktu mereka selama 7 jam di sekolah setiap hari. Yang ketiga ada faktor masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja religius, paling banyak menawarkan pilihan. Pada lingkungan ini, remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berbeda. Apalagi perkembangan moral, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat ada kelompok bermain. Menurut Dori 2003, lingkungan tempat tinggal dan kelompok bermain merupakan dua media sosialisasi yang sangat berkaitan, karena seorang individu akan memiliki kelompok bermain atau pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal tersebut. Yang kelima ada media massa. Media massa dapat juga disebut sebagai sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seorang individu. Pesan-pesan yang disampaikan lewat media massa seperti televisi mampu mempengaruhi kepribadian bagi seorang yang melihatnya. Berikutnya ada upaya guru bimbingan dan konseling dalam mencegah perilaku menyimpang remaja di sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidik Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2. Dalam hal ini, guru pembimbing melaksanakan layanan konseling, sehingga guru pembimbing memiliki konsekuensi memenuhi persyaratan profesional sebagai pendidik, di mana menyelenggarakan pelayanan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu tugas guru bimbingan dan konseling yaitu membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya memiliki kebiasaan belajar dan tempat menyelesaikan tugas-tugas tepat pada waktunya, sehingga setiap siswa dapat sukses dalam kegiatan belajarnya yang mampu dari konseling di sekolah bertujuan untuk dapat mendampingi siswa dalam beberapa hal. Pertama, dalam perkembangan belajar di sekolah. Kedua, mengenal diri sendiri. Ketiga, menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya.
Keempat, mengatasi masalah pribadi yang mengganggu belajar di sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil dari penjelasan materi kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.